Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan memberikan gambaran Masjid Nabawi secara 3 dimensi. Kemarin kita sudah melihat Masjidil Haram secara 3 dimensi. Teman-teman sudah lihat bagaimana perkembangannya, kemudian ada apa saja di situ. Nah, kali ini supaya teman-teman ada gambaran Masjid Nabawi itu seperti apa ya. Saya akan beralih ke mode 3 dimensi, teman-teman sekalian ya. Baik, teman-teman, kita sudah masuk ke mode 3 dimensi. Ya, kita lihat di sini ada apa saja di Masjid Nabawi. Kita mulai dari nomor 1 ini, teman-teman ya. Ini adalah Green Dome atau kubah hijau ya. Kubah hijau ini ya adalah tanda bahwa di bawah kubah hijau ini adalah rumah Aisyah radhiyallahu an, di mana di situ tempat bersemayam ya, makam dari Nabi Muhammad SAW, kemudian sahabat beliau yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi tandanya adalah kubah hijau, teman-teman ya. Kubah hijau ini bisa dilihat secara jelas jika teman-teman ada di pelataran bagian depan masjid sebelah sini ya. Ya, kalau dari arah masuk depan ya, ini itu nggak kelihatan kubah hijaunya, teman-teman ya. Arah masuk depan di sini adalah pintu gerbang 333 yang di depan sini. Ya. Kemudian pintu masjidnya pintu 21. Ya. Jadi kalau pintu gerbangnya banyak sekali, teman-teman. Itu sampai 339 sebelah sini. Biasanya jemaah Indonesia itu masuk dari pintu 339, 338, 337. Karena penginapan kebanyakan dekat dengan pintu itu, pintu gerbang ya, bukan pintu masjid. Jadi ada pintu masjid, ada pintu gerbang, pintu halaman. Sementara pintu masjidnya yang 21 itu, yang nomor 21 itu adalah pintu utama, masuk ke bagian utama. Sementara untuk jamaah putri, jamaah perempuan itu ada di kanan dan kiri. Itu kalau di sebelah sini pintu 25 ya. Kalau di sini pintu 17 ya, kanan dan kiri. Posisinya ada di belakang, teman-teman sekalian, untuk yang jamaah putri ya, sehingga jamaah putri itu tidak bisa masuk ke depan, tidak boleh mengunjungi makam Rasulullah SAW. Tapi ada momen-momen tertentu ketika jamaah putri, jamaah perempuan itu ingin ke Raudhah. Itu ada waktu-waktu tertentu. Dia terpisah dengan jamaah putra. Ya. Baik, kita lihat bagian masjid berikutnya, teman-teman sekalian. Ini ada nomor 2, kita lihat ada apa di nomor 2. Nah, nomor 2 ini Raudhah. Raudhah ini tempatnya atau posisinya itu antara di sini makam Rasulullah dengan mimbarnya ya. Jadi di sini ada mimbar Rasulullah sampai dengan tembok makam ini namanya Raudhah atau taman-taman surga. Disitulah jamaah yang berebut ya, ingin masuk ke Raudhah ya. Karena Raudhah ini ada beberapa pendapat, teman-teman sekalian. Ada yang mengistilahkan Raudhah sebagai taman surga, bahwa tempat tersebut akan diangkat Allah ke surga. Ya. Kemudian ada juga yang mengartikan Raudhah itu karena di situ ketika zaman Rasulullah di tempat itu banyak orang yang mengkaji ya, mengkaji Al-Qur'an, membaca ayat suci. Jadi seolah-olah di situ seperti di surga. Ya, banyak baca-bacaan zikir ya di sini. Oleh karenanya diistilahkan ini seperti taman di surga ya. Jadi ada dua pendapat, ada pendapat yang
harfiah bahwa taman ini akan diangkat Allah ke surga, ada yang mengartikan taman ini seperti taman di surga, ya, karena di situ banyak kegiatan-kegiatan ibadah, ya. Jamaah berebut untuk masuk sini, ya, semuanya pengen masuk ke sini karena disinilah salah satu tempat yang insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah, ya. Jadi tempat-tempat yang mustajab, ya. Selain kemarin kita sudah bicara tentang Masjidil Haram, ada di depan Multazam. Kalau di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi, itu di Raudhah, ya, di sini tempatnya. Ya. Baik, selanjutnya nomor 3, kita kecilin dulu. Ini nomor 3 di atas. Ya, nomor 3 adalah tiang. Ya, di sini tiang-tiang Masjid Nabawi. Ini teman-teman, ya, tinggi sekali, indah sekali. Jadi teman-teman dari jarak jauh juga terlihat indah Masjid Nabawi itu. Cuma sekarang di sekelilingnya, di arah depan gerbang utama itu sekarang udah banyak hotel tinggi-tinggi. Jadi Masjid Nabawinya ketutup, teman-teman, ya, tutup. Tapi itu memudahkan jamaah untuk beribadah di Masjid Nabawi. Jadi tinggal jalan kaki, nggak sampai 15 menit udah sampai ke masjid, ya. Beda dengan nanti di Masjidil Haram. Jadi teman-teman harus naik bis untuk ke Masjidil Haram. Kalau di sini jalan kaki dari hotel, ya, cukup dekat, ya. Baik, kemudian selanjutnya nomor 4 ada di sini, ya. Ini adalah, kalau keterangan di sini, ini adalah pintu masuk untuk berziarah ke makam Nabi, ya. Tapi sekarang posisinya teman-teman, ya, ini kalau tidak salah namanya pintu Baki. Kalau ingin berziarah, masuknya dari pintu Babu Salam di sebelah sini, ya, dari pintu Babu Salam, teman-teman, masuk dari sini, terus melalui jalur ini terpisah, jalur tidak digunakan untuk sholat, jadi semacam gang masuk, kemudian kita berziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, ya. Nanti dari pintu Babu Salam terus tembus sampai pintu Baki, ya. Itu nomor 4. Kemudian selanjutnya kita lihat ada apa lagi, teman-teman sekalian. Nomor 5, ya. Nomor 5 adalah pintu utama, pintu King Fahad, ya. Pintu masuk namanya pintu King Fahad. Ini pintu utama. Kalau dari gerbang itu gerbang 333, gerbang halamannya, ya. Ini teman-teman sekalian bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita akan lihat lebih detail, teman-teman. Kita lihat dari atas. Nah, ini teman-teman sekalian, Masjid Nabawi, ya, kita lihat dari atas ini. Yang bagian depan ini, ya, ini adalah masjid asli, luasnya asli ketika zaman Rasulullah. Masjidnya segini. Jadi ada sedikit pengembangan ketika zaman Umar bin Khattab, kemudian ketika zaman Utsmaniyah, ya, di sini. Tapi nanti di sini ada beberapa tiang yang ada simbolnya warna hijau. Itu adalah batas masjid zaman Rasulullah di sini, ya. Ini terpisah dengan bangunan yang tambahan di belakang, terpisah. Di sini ada bolong, teman-teman, ya, tidak ada atap. Ini ditutup nanti dengan payung seperti yang di samping ini. Ada beberapa payung di sini. Kalau nggak salah ini ada 2 payung. Di sini juga ada 2 payung, ya. Ketika hujan, ya basah gitu kan. Cuma payungnya lebar, ada di sela-selanya basah. Ya. 2 ini, ya. Ini berfungsi juga untuk ventilasi, jadi supaya ruangan masjid tidak pengap sebenarnya. Dan sebagai batas masjid asli yang dibangun zaman Rasulullah dengan tambahannya. Kemudian yang bulat-bulat ini adalah kubah yang bisa bergerak, teman-teman, ya. Ini sewaktu-waktu dia bisa membuka dan ini terbuka, ya, bisa bergeser. Masya Allah, luar biasa. Nanti teman-teman bisa lihat, ada waktu-waktu tertentu dia bisa membuka, bergeser, kemudian nanti tutup lagi, seperti itu. Ya, kubah-kubah ini.
ya. Fungsinya salah satunya untuk ventilasi, ya teman-teman ya. Kemudian ya akan saya jelaskan lagi. Di sini ada beberapa kubah, teman-teman. Nah ini ya, kalau tadi yang hijau ini adalah makam Rasulullah di situ. Nah yang bulat ini adalah mihrab, ya, tempat imam di Masjid Nabawi. Ya, posisinya sekarang ada di Raudhah. Itu sama persis dengan mihrab zaman Rasulullah. Ya, kemudian pernah mihrab itu bergeser ke arah agak ke tengah. Itu zaman Umar bin Khattab. Nanti teman-teman bisa lihat bahwa di depan situ ada 2 mihrab. Ya, yang di Raudhah 1, kemudian yang di luar Raudhah itu berbatasan dengan pada mimbar Rasulullah agak ke kanan. Itu adalah zaman Umar bin Khattab, dipindah posisi imamnya. Kemudian zaman Utsmaniyah, tempat imam itu dipindah lagi ke depan sini, teman-teman. Nah, sekarang itu udah nggak dipakai, ya, udah nggak dipakai karena lorong ini, lorong dari Babus Salam sampai pintu Baki di sini, ini untuk jalur khusus peziarah. Jadi teman-teman masuknya harus dari Babus Salam, jangan dari sini. Ini nggak boleh, nanti tabrakan ya. Masuk dari sini, keluar dari sini, mengalir seperti itu ya. Kalau ingin berkunjung atau berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu teman-teman beberapa bagian Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini lebih kecil daripada Masjidil Haram, ya, dan bentuknya juga kotak ya, cenderung mengotak gitu. Jadi insya Allah teman-teman tidak nyasar kalau di sini. Kalau di Masjidil Haram itu selain luas, bertingkat-tingkat, kemudian bentuknya nggak kotak. Ya, ada siku sana situ sini, jadi agak memang kadang-kadang menyulitkan untuk yang kurang hafal tempat gitu ya, bisa-bisa nyasar, nggak bisa pulang teman-teman. Baik, itu adalah bagian-bagian Masjid Nabawi. Kemudian di sekitar Masjid Nabawi, nanti di sebelah kiri sini, di sini adalah komplek pemakaman Baki, ya, di sini. Kemudian teman-teman ke arah depan masjid sebelah sana. Nanti di sini ada Museum Al-Quran, ya. Kemudian bergerak lagi ke arah kanan. Nanti di sini ada namanya Masjid Gomamah, Masjid Awan. Masjid Awan itu maksudnya apa, Pak? Masjid Awan itu jadi waktu itu ketika kemarau panjang, Rasulullah pernah memimpin jemaah untuk sholat istisqa, ya, meminta hujan. Disinilah Rasulullah berkhutbah, dan ketika beliau berkhutbah itu dinaungi oleh awan, ya. Jadi makanya masjid itu dinamakan Masjid Awan atau Gomamah, nama Arabnya ya di sini. Nanti teman-teman bisa lihat. Masjid itu masih digunakan, tapi jarang digunakan karena masjid utama adalah Masjid Nabawi, teman-teman ya. Kemudian di sebelahnya Masjid Gomamah ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq, sebelah kanannya. Kemudian sebelah kanannya lagi ada Masjid Ali radhiyallahu an, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di sini nanti. Nah, teman-teman bisa lihat. Ya. Kemudian agak ke arah sini, ke arah kanan masjid, ini ada satu kotak taman. Ya, taman itu dipagar, ya, pagar taman itu. Ini taman Bani Sakifah, ya. Bani Sakifah itu adalah taman milik penduduk Ansor ketika ingin berdiskusi zaman dulu gitu ya, untuk menentukan suatu kebijakan, itu berkumpulnya di sini. Disinilah tempat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dibaiat menjadi khalifah penerus Rasulullah. Di sini tamannya. Taman itu hanya isinya tanam-tanaman saja, tidak ada tembok, tidak ada balai-balai gitu, nggak ada ya. Cuma dipagar keliling ya. Kemarin posisinya digembok ya, jadi tidak boleh masuk ke dalam. Di sini teman-teman sekalian. Nah, teman-teman yang suka belanja, yang suka belanja ya, di mana
tempatnya bin Daud, toko swalayan ya yang terkenal di Mekah dan di Madinah. Di Madinah itu ada bin Daud. Dari pintu 330 sebelah sini, lurus sedikit, terus kiri jalan itu ada toko swalayan bin Daud ya. Semua perlengkapan haji, kemudian oleh-oleh semua ada di situ dengan harga yang sudah pasti karena ada label ya. Kalau teman-teman ke pasar murah atau ke toko-toko di bawah hotel itu nggak ada labelnya, jadi tawar-menawar. Kalau di bin Daud ada labelnya ya, ada labelnya, ada harganya, jadi pasti kayak kita di swalayan sinilah sama ya, di bin Daud. Itu teman-teman. Nah ini payungnya teman-teman, posisi payung. Konon berdasarkan yang pernah saya baca, kalau saya tidak salah, satu payung ini bisa menampung hampir 800 orang di satu payung ya, satu payung. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri berapa kapasitas masjid ini. Itu payung itu yang di luar ya, yang di luar. Kalau di dalam itu payung hanya ada di 2 lubang ini yang tidak ada tutupnya. Ini ditutup oleh payung ya, masing-masing 2 atau 3, 2 kalau nggak salah. Di sini ada payungnya. Ya, itu teman-teman. Inilah Masjid Nabawi, masjid Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Beliau disemayamkan di sini karena berdasarkan sejarahnya, nabi-nabi yang meninggal dunia, yang wafat itu dimakamkan di tempat dia meninggal. Waktu itu beliau ada di rumah Aisyah radhiyallahu an, makanya beliau dikebumikan di sini. Ya, kemudian disusul oleh mertuanya, ya, sekaligus sahabat beliau yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, itu menemani beliau disemayamkan di sini. Kemudian berikutnya di sebelahnya itu Khalifah Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu an, disemayamkan juga di sini. Ini juga membantah klaim ya kaum Syiah bahwa sahabat yang mulia itu tidak dekat dengan Rasul. Tapi dalam kenyataannya mereka disemayamkan di sebelahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya klaim-klaim mereka itu adalah klaim yang salah ya teman-teman sekalian. Ya, ini buktinya adalah di Masjid Nabawi. Ya. Kalau kaum Syiah, orang-orang Iran, kalau ke Madinah, itu yang dikunjungi adalah Masjid Ali radhiyallahu an, yang di arah masjidnya warnanya putih di arah samping. Ya. Mereka lebih utama ke sana daripada ke sini. Ya. Sementara kita mencintai baginda Rasulullah, kita mencintai masjidnya, kita berkunjung ke Masjid Nabawi. Karena di sini ada keistimewaan teman-teman. Kalau di Masjidil Haram di Mekah, kita sholat itu derajatnya sama dengan 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Ya, kalau di sini itu sama dengan 1.000 kali di tempat yang lain. Ya, jadi jangan lewatkan untuk beribadah di Masjid Nabawi. Dan beberapa saudara kita meyakini Arba'in itu artinya 40 waktu sholat di Masjid Nabawi. Ya, ada sebagian ulama yang memiliki pendapat seperti itu. Ada juga yang tidak, 40 rakaat sholat itu tidak harus di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi juga sama derajat. Jadi ketika kita sholat berturut-turut 40 kali di suatu masjid, itu akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan itu ya. Tapi itu masing-masing pendapat, silakan ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan teman-teman yang ingin melaksanakan arba'in ya di Masjid Nabawi, silakan ya. Itu teman-teman ya. Jadi kemarin kita sudah bicara terkait dengan Masjidil Haram. Sekarang kita bicara tentang Masjid Nabawi ya. Oh Pak, kalau di Masjidil Haram itu kan ada perpustakaan. Di sini ada nggak? Ada di sini. Jadi ketika teman-teman masuk pintu utama ini, agak ke samping itu ada tangga. Ya,
Perpustakaan Masjid Nabawi ada di atas, nanti masuk ke tangga, naik di situ ada perpustakaan. Ya, tapi jarang jamaah naik ke situ ya, karena memang perpustakaannya bahasanya Arab, tulisannya juga tulisan Arab, kita nggak paham gitu kan. Kalau yang paham silahkan, di situ banyak kitab-kitab dari ulama-ulama terkenal ada di perpustakaan Masjid Nabawi, ya teman-teman ya. Nah kemudian di depan pintu utama ini pintu Masjid 21, kemudian gerbangnya gerbang 333. Di depannya itu ada Taman Madinah ya. Taman Madinah diapit oleh hotel-hotel tinggi. Jadi kesannya kayak di Eropa, teman-teman. Ya, nanti teman-teman bisa rasakan walaupun di Arab tapi serasa Eropa ketika kita berdiri di Taman Madinah, Taman Kota Madinah ya. Kemudian lurus ke taman itu nanti akan ketemu dengan terminal bis dan pasar murah. Nah, itu teman-teman yang mau belanja ya, belanja oleh-oleh, belanjalah nanti di pasar murah Madinah. Jadi dari patokannya dari kalau pintu masjidnya pintu 21, pintu gerbangnya 333, lurus terus ketemu taman kota. Taman kota nanti nyebrang, ada jalan, terus lagi. Nah, nanti tok ketemu terminal bis. Nah, terminal bis itu nanti kalau ke kiri ke pasar grosiran murah, kalau ke kanan ada kios-kios pasar murah. Ya, silakan teman-teman nanti belanja di situ ya. Ada kurma, ada pernak-pernik oleh-oleh haji, ada gamis, ada sorban dan sebagainya ya. Insya Allah itu harganya lebih murah daripada teman-teman kalau beli di yang di bawah hotel. Kebetulan hotel kami itu di bawahnya adalah toko Cindramata ya. Jadi setiap masuk hotel ngelihat, wih bagus, tapi mahal gitu ya. Ya, itu teman-teman ya. Itu kondisi Masjid Nabawi saat ini teman-teman ya. Ini hampir mirip dengan aslinya. Ini desain grafis teman-teman ya. Paling tidak itu bisa teman-teman ada gambaran gitu ya. Kalau ke Masjid Nabawi mau ngapain aja gitu ya. Kemudian di sini ada tempat-tempat yang nanti teman-teman bisa kunjungi, jalan kaki aja ya. Di sini ada pemakaman Baqi, ya. Kemudian di sini ada Museum Al-Quran, kemudian ada Masjid Qumamah, Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian ada Taman Bani Syakifah di sini, ya. Itu di sekitar Masjid Nabawi. Dan jangan lupa teman-teman, ziarahlah ke makam Nabi Muhammad SAW, masuknya melalui pintu Babus Salam, nanti keluar melalui pintu Baqi. Nah, kemudian ada satu yang terlewat, bagaimana Pak caranya masuk Raudhah? Nah, masuk Raudhah teman-teman sekarang melalui ada izinnya, tasreh namanya. Setiap kloter mendapat kesempatan satu kali, ya. Tasrehnya, izinnya dipegang oleh ketua kloter ya. Jadi misalkan kloter saya waktu itu ketua kloter 38, kita dapatnya jam 4 sore ya, setelah asar gitu kan. Jadi teman-teman dari depan itu masuk sampai ke sini, ke depan masjid. Ngantrinya di sini teman-teman. Ya, ngantrinya di sini, kemudian di sejajar dengan ini, sejajar dengan ujung ya, bagian ujung masjid. Di sini ada checkpoint. Jadi tasreh itu di checkpoint di situ ya. Kalau tidak punya tasreh tidak boleh masuk, kecuali kalau yang kloter rombongan dia langsung masuk aja karena ketua rombongannya yang tanggung jawab ya. Masuk. Nanti masuknya dari pintu ini teman-teman. Ya, pintu ini ya. Nah, ini dia. Masuknya dari pintu ini. Ya. Masuk ke sini, terus ke sini. Ya. Nanti masuk ke Raudhah. Nah, masuk dari sini, terus masuk ke sini. Ya, karena Raudhah posisinya dari sini. Masuk. Jadi setelah masuk, itu waktunya cuma 30 menit, teman-teman. Setelah selesai beribadah, berdoa, atau sholat di situ, kemudian keluar dari pintu Baqi. Ya, nanti gantian berikutnya masuk. Gantian seperti itu, tertib. Kalau teman-teman ingin masuk sendiri, nggak sesuai kloter gitu kan, kloter udah, tapi saya mau nambah. Teman-teman harus punya aplikasinya untuk mendapatkan tasreh ya, yang kemarin pernah saya berikan apa aplikasinya waktu membahas KBIH ya. Silakan dilihat yang video sebelumnya ya. Di situ teman-teman
izinnya dari situ, nanti ketemu waktunya jam berapa, hari apa, karena diatur teman-teman ya, nggak jadwalnya tuh supaya Raudhah ini tertib ya, nggak numpuk, rebut, desek-desek. Kalau zaman dulu pernah saya umroh di situ, itu desek-desekan ya, dorong-dorongan gitu kan. Itu dorong-dorongan mulai dari pintu sebelah sini, sebelahnya pintu Babus Salam, sini mulai antri gitu kan. Kalau sekarang tertib, diatur, ada checkpointnya, jadi lebih tertib teman-teman ya. Jadi kalau ke Masjid Nabawi ya, ingat pertama kunjungi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupa kunjungi Raudhah ya, itu tempat istimewa teman-teman. Nanti kalau sempat teman-teman keliling sekitar masjid ya, silakan. Di situ ada pemakaman Baqi, ada museum Al-Quran, ada masjid-masjid lain di sini ya, silakan situ. Dan oh ya, ada satu lagi teman-teman, di sini ada pintu 19 ke arah sini. Nah, di pintu 19 itu ada ustadz dari Indonesia yang setiap hari memberikan tausiah, ceramah ya, di pintu 19 di sini. Ya, itu tausiahnya, ceramahnya bahasanya Indonesia. Ya, itu jemaahnya banyak yang duduk di situ. Itu setiap hari ba'da maghrib sampai menjelang sholat isya. Ya, jadi teman-teman kalau datang ke masjid sini sebelum maghrib, masuk, kemudian sholat maghrib, terus setelah selesai sholat maghrib langsung berkumpul di sini di pintu 19. Nanti di situ ada ustadznya ya, itu sampai dengan menjelang isya ya. Jadi tiap hari itu teman-teman ya. Beliau ilmunya bagus, beliau adalah sekarang sudah S2 di Universitas Madinah ya, sekarang katanya sedang mengambil S3 beliau, orang Indonesia ya, Ustadz Ariful Bahri ya, di sini. Jangan lewatkan itu teman-teman ya, karena cara penyampaiannya bagus sekali, enak gitu, kita paham ya. Itu saja dari saya teman-teman terkait dengan Masjid Nabawi ya. Ke depan kita akan bicara tentang tur apa saja, tempat mana saja yang dikunjungi ketika tur Madinah, dan tur ini gratis teman-teman dari pemerintah.